Hai guys. Hai guys, Jadi di sini kami dari kelompok 4 nama saya Tendrina Jozakira dan teman saya. Fasya Ramadhani. dengan saya Leon Wida Saputra. Saya Naila. Nah, jadi hari ini kami mau mengkampanyekan tentang Bahaya penyalahgunaan narkoba kepada Orang random. tanpa berlama-lama langsung let's go aja. Nah guys, langsung aja kita mau cari-cari orang yang kita mau educate guys. Kita lihat dulu. Guys, kayaknya yang ini bagus deh soalnya anak-anak muda kayaknya cocok nih untuk kita edukasi tentang narkoba. Langsung aja yuk. Permisi kak. Halo Kak. Sebelumnya kami boleh izin nanya-nanya nggak nih? Jadi perkenalkan kak, nama saya Tendri dan teman saya. Aca. Namanya siapa? Johnson nggak? Bud Samuel. Oke. Jadi di sini kami ada tugas. Tugasnya itu adalah mengkampanyekan tentang narkotika. Nah, kakak di sini tahu nggak narkotika itu apa? Mungkin ada yang bisa tahu atau jawab. Sebelumnya udah ada yang tahu belum ini apa narkotika itu? Tahu. Biar lebih jelasnya, jadi saya ingin menjelaskan nih narkotika itu apa. Narkotika sendiri itu adalah zat atau obat-obatan yang memiliki sifat alamiah, habis itu sintetis maupun semi sintetis. Nah, kakak-kakak semua tahu nggak kalau sebenarnya narkotika ini ada undang-undangnya? Tahu lah. Nah, undang-undangnya sendiri itu adalah undang-undang narkotika. Nah, kita akan menjelaskan, kami akan menjelaskan tentang narkotika undang-undang ayat 1 pasal 1, di mana narkotika ini tuh dia itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran, lalu juga halusinasi, dan juga yang ketiga itu ada menyebabkan kecanduan. Nah, tentunya narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Nah, pertama ada golongan yang pertama. Golongan pertama itu contohnya itu ada kokain, sabu-sabu, dan opium. Nah, ini menyebabkan kecanduan yang tinggi, terutama apabila kita tidak menggunakan ini tanpa pengawasan dari dokter. Nah, itu tuh jika kita menyalahgunakan narkoba pada golongan 1 itu akan dikenakan tindakan pidana penjara yaitu 4 tahun. Nah, kemudian ada golongan 2 yang itu contohnya ada petidin, terus ada morfin. Nah, yang mana ini tuh biasanya digunakan untuk dalam proses untuk rumah sakit yang dimana untuk digunakan dokter kepada pasiennya, yang kemudian apabila disalahgunakan akan dikenakan penjara selama 2 tahun. Yang terakhir ada golongan 3 yang contohnya ada etilmorfin, juga ada koedrina. Nah, yang kemudian ini tuh yang dimana digunakan untuk pengobatan atau terapi, dan jika disalahgunakan akan dikenakan penjara selama 1 tahun gitu. Jadi di sini tuh ada dampak, cara mencegah, dan penyebab. Dampaknya itu yakni gangguan sistem saraf, gangguan mental, halusinasi, gangguan jantung, paru-paru, dehidrasi, dan kematian. Kalau cara mencegahnya itu berani menolak hal buruk tersebut, sadar akan dampak yang mengganggu diri sendiri, selektif dalam pergaulan, melakukan hal positif, ingat ancaman hukuman. Jadi penyebabnya itu bisa stres, salah pergaulan, ajakan teman, rasa penasaran, terus konflik dengan keluarga juga bisa. Nah, jadi intinya tuh kak, narkoba ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah mempertambah masalah di hidup kita. Jadi saya ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Menurut kakak sekalian, apakah kita boleh menggunakan narkotika? Enggak lah Kak, nggak bisa. Sekali boleh. Nah, sebenarnya jawabannya, narkotika ini tentu dapat digunakan bila pada keadaan tertentu, misalnya seperti pada pengobatan, misalnya operasi kita membutuhkan bius dan obat-obat lainnya. Namun, jika kita menggunakannya dengan berlebihan atau kita menggunakannya dengan salah, maka itu termasuk ke dalam tindak pidana, yaitu tindak pidana narkoba. Makasih ya Kak udah mau mendengarkan kami. Jadi kak, boleh nggak bilang say no to drugs ke kamera? Oke. Kakak boleh lihat ke kamera. Kita ngomong sama-sama say no to drugs. 1, 2, 3. Say no to drugs. Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Sahen. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan mewawancarai. Saya Muhammad Fahri Pratama Andre. Dari sekolah mana, Fahri? Saya dari sekolah SMA 1 Batam. Oke. Fahri tahu nggak sih dampak dari narkoba itu apa? Dampak dari narkoba itu sangat merugikan buat tubuh. Contohnya juga bisa membuat kecanduan. Wah. Tahu nggak cara mencegah dari misalnya kita kecanduan dari narkoba itu apa? Saya kurang tahu.
Oh, kurang tahu ya? Oke, cara mencegah narkoba itu berani menolak hal buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu sadar akan dampak yang mengganggu diri sendiri. Oke. Yang ketiga, selektif dalam pergaulan. Yang keempat itu melakukan hal positif. Yang kelima itu ingat ancaman dan hukuman dari kita memakai narkoba itu. Yang ketiga itu penyebab dari narkoba itu tahu nggak sih? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Penyebab dari narkoba itu, yang pertama itu stres. Kita tuh dibikin stres dia, pusing dia. Yang kedua itu salah pergaulan. Yang ketiga, ajakan teman. Yang keempat itu rasa penasaran untuk mencoba. Yang kelima itu konflik dengan keluarga. Oke, sekarang Farida tahu kan dampak tuh dari narkoba, cara mencegahnya. Oh, sudah tahu. Oke. Terima kasih ya Fari. Iya.